Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada beberapa saham yang high dividend yang harganya lagi turun, dan dengan harganya turun ini ngebuat saham-saham ini jadinya murah dan potensial untuk buy untuk tujuan investasi jangka panjang. Nah, saham-saham apakah ini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek, kalian bisa lihat-lihat ya produk dan jasa digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit. Di antaranya kalian akan dapat stock pick terupdate untuk invest jangka panjang. Ya, saham-saham yang menurut gua untuk beberapa tahun ke depan itu bisa kasih potensi return yang cukup besar. Yaitu semua gua bocorin di stock pick ini. Terus kalian juga akan dapat video eksklusif untuk para member. Kalian juga akan dapat artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Ya, tentunya kalian bisa dapatkan ini semua dengan budget yang terjangkau, mulai dari 49.900 sampai 99.900 per bulan. Nah, untuk joinnya kalian langsung aja masuk ke link yang ada di bawah kiri ya, bit.ly/join membership Todopedia. Di situ kalian bisa join, dan nanti semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di channel page Todopedia. Ya, kalian masuk ke playlist namanya itu video khusus membership. Di situ kalian bisa dapat benefit-benefitnya, dan itu tentunya bisa bantuin investasi kalian. Oke, yuk kalau gitu langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, dan saham yang pertama itu adalah saham Pancabudi Idaman atau PBID. Ya, di mana PBID ini dari 3 bulan terakhir ya, ini harga sahamnya terus-menerus mengalami downtrend teman-teman ya. Dari 3 bulan terakhir, ya ini penurunannya udah sampai 15%. Nah, PBID dengan dia udah turun 15%, ini valuasinya menurut gua cukup murah teman-teman ya. Yang mana ini ada di PE ratio itu di 8,5 kali. Nah, ini termasuk PE ratio yang udah cukup murah. Dan kalau kita lihat ya, untuk dividen yield-nya ini ada di 11% ya. Jadi saham PBID ini bisa kasih potensi dividen yang gede, yang cukup masif ya, sampai 11% yield. Ya, dimana 11% itu ya, dengan asumsi kalau dividen tahun depan itu sama dengan dividen tahun ini yang ada di 55 per lembar saham. Ya, jadi kita beli sahamnya di 484 per lembar saham, kita dapat dividen 55 per lembar saham, yaitu yield-nya ada di 11%. Ya, 11% itu udah termasuk yield yang gede banget. Dan juga untuk si PBID ini ya, dari segi return on equity ini ada di 15%, ini juga cukup tinggi. Artinya perusahaannya ini punya efektivitas dan efisiensi yang bagus ya dalam dia memanfaatkan modalnya untuk bisa hasilin profit yang semaksimal mungkin. Jadi ini adalah perusahaan yang cukup efektif dan efisien. Dan juga untuk asset turnover-nya ini ada di 1,56 kali. Ya, ini juga menunjukkan kalau si PBID ini dia mampu untuk maksimalin aset yang dia punya untuk bisa dapat pendapatan itu semaksimal mungkin. Dimana aset turnover 1,5 ini artinya ya, untuk setiap 1 rupiah aset itu bisa menghasilkan 1,56 rupiah pendapatan. Gitu ya. Jadi dia ini adalah perusahaan yang cukup efisien dari segi penggunaan aset. Gitu ya. Dari aset yang dia punya itu dia bisa hasilin pendapatan dan laba yang cukup besar. Ya. Nah, terus untuk finansialnya kita bisa lihat di sini teman-teman ya, dari tahun 2019 ke tahun 2020 sampai 2024 ini pendapatannya dalam tren yang bertumbuh ya, meskipun memang ada naik turunnya, tapi trennya masih cenderung bertumbuh. Gitu ya. Begitu juga untuk laba kotornya, ini trennya juga pertumbuhannya cukup oke, cukup bagus. Ya, laba usahanya juga sama ya, pertumbuhannya cukup bagus. Dan juga untuk laba bersihnya juga cukup bagus gitu ya. Jadi pertumbuhan dari labanya itu mengikuti pertumbuhan dari pendapatannya gitu ya. Meskipun di sini ada naik turunnya, tapi bagusnya adalah ini masih dalam tren yang naik gitu ya. Terus untuk return on equity ya, tadi kita udah lihat ya teman-teman ya, return on equity-nya ada di kisaran 15%, dan memang dari beberapa tahun terakhir ini cukup konsisten ya, ada di kisaran belasan persen. Artinya si PBID ini dia nggak cuman bisa hasilin ROE yang tinggi itu tahun ini doang ya, nggak cuma tahun ini doang, tapi dari tahun ke tahun dia terbukti mampu untuk bisa hasilin ROE yang cukup besar
gitu ya. Jadi memang benar-benar si PBID ini adalah perusahaan yang profitable. Ya. Terus untuk dari segi balance sheet, kita coba lihat balance sheet yang terbaru teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya kalau untuk aset lancarnya itu sebesar 1,8 triliun. Ya, itu aset lancarnya. Kalau kita bandingin sama liabilitas jangka pendek itu cuma 300M teman-teman ya, cuma 300M. Artinya ya aset lancarnya itu ya udah lebih dari 5 kali lipat, lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya. Ini kurang lebih 5 kali lipat teman-teman ya. Dan bahkan untuk aset lancarnya itu dia 1,8 triliun ini mampu untuk ngebayar, untuk ngelunasin semua liabilitasnya, semua utangnya itu udah bisa dilunasin cukup dengan aset lancarnya doang. Jadi ini kondisi balance sheet yang bagus dan ini tentunya mendukung si PBID untuk kedepannya dia bisa ekspansi bisnis atau bisa juga untuk bagi dividen buat investornya. Gitu ya. Terus untuk cash flow kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk cash flow-nya, cash flow dari si PBID, ya kita coba lihat trennya dari beberapa tahun terakhir. Ini terbukti ya, untuk operating cash flow, ini terbukti bisa positif terus ya dari beberapa tahun terakhir. Artinya PBID ini adalah bisnis yang nggak cuma bisa cetak profit, tapi dia juga bisa cetak arus kas masuk dari operasional bisnisnya, ya. Dan juga untuk free cash flow-nya juga bisa positif, gitu ya. Meskipun ada sekali ini negatif, tapi trennya cenderung konsisten positif, gitu ya. Jadi ini terbukti perusahaan yang mampu untuk hasilin uang kas masuk, ya. Dia bisa hasilin operating cash flow, dia bisa hasilin free cash flow, yang mana operating cash flow sama free cash flow ini nantinya bisa dipakai untuk kasih keuntungan buat investornya. Bisa dalam berbagai bentuk, ya, mulai dari ekspansi bisnis, ya, bisa juga kasih keuntungan ke investor dalam bentuk dividen, ya, atau misalnya kalau PBID ini kedepannya dia mau buyback saham itu juga bisa. Ya, jadi dengan cash flow-nya bisa positif, ya tentunya itu memberikan PBID ini potensi yang besar untuk dia bisa kasih keuntungan buat investornya dan juga bisa untuk ngembangin bisnisnya. Ya. Dan untuk PBID bicara soal pengembangan bisnis, PBID ini dia ini ngembangin bisnis itu di tahun 2025 itu dia ngeluarin capex, ngeluarin belanja modal untuk investasi untuk membangun fasilitas pabrik. Ya, dan juga dia mau pakai itu untuk maintenance mesinnya. Gitu ya. Nah, harapannya dengan dia bangun pabrik, dia maintenance mesinnya itu bisa ningkatin kapasitas produksinya, yang mana kalau produksinya meningkat, itu tentunya berpotensi untuk jadi pertumbuhan pendapatan untuk si PBID untuk kedepannya. Ditambah dia juga mau memperluas jaringan distribusi. Gitu ya. Jadi PBID ini masih terus aktif dia ngembangin bisnisnya, jadi bukan cuman pendapatan sama labanya yang tumbuh dari beberapa tahun terakhir, tapi manajemennya itu juga masih terus ngembangin bisnisnya. Jadi ini bisnis yang bagus gitu ya. Dia bisa terus menumbuhkan pendapatan sama labanya. Dia juga masih terus ngembangin bisnisnya untuk kedepannya. Cash flow-nya bisa positif. Dan kondisi balance sheet-nya juga sangat bagus. Dimana balance sheet-nya yang bagus, aset lancarnya itu udah bisa ngelunasin semua utangnya, ditambah cash flow-nya positif. Itu sangat mendukung PBID untuk kedepannya dia bisa terus menerus ekspansi bisnis dan bagi dividen untuk investornya. Dan tadi dividennya kita udah lihat itu sebesar 11%. Gitu ya. Jadi PBID menurut gua salah satu saham yang bisa jadi opsi buat teman-teman yang mau dividen investing. Dan kalau kita hitung harga wajar PBID dengan metode discounted cash flow, ya di sini gua pakai estimasi pertumbuhan itu 4% per tahun ya, dengan pertimbangan bahwa PBID ini dia memang bertumbuh, dia masih punya potensi pertumbuhan, tapi karena pertumbuhannya itu kita bisa lihat dari beberapa tahun terakhir itu bisa fluktuatif, ya, artinya agak sulit ditebak nih. Jadi masih bisa tumbuh tapi agak sulit ditebak. Jadi untuk estimasi pertumbuhannya ya, gue pribadi pakai estimasi yang konservatif aja di sekitaran 4% per tahun. Terus untuk valuasi price to free cash flow di tahun terakhir nanti itu gue pakai sekitaran 12 kali, yang mana menurut gue itu yang cukup cocok untuk PBID. Ya, valuasi segitu menurut gue cukup cocok untuk PBID. Dan untuk return per tahunnya, return investasi per tahun yang kita mau dari PBID itu kita mau return 18%. Ya, dengan estimasi seperti ini, untuk investasi 10 tahun itu kita dapat harga wajarnya di sekitaran 524. Ya, jadi di sekitaran 520-an untuk harga wajar PBID. Ya, dan teman-teman bisa lihat di sini untuk margin of safety 10%, 20% sama 30%, itu harga belinya masing-masing di 472, 420 dan 367. Gitu ya. Jadi di harga sekarang ya di 484 ini masih ada di bawah harga wajarnya, cuman memang untuk margin of safety-nya nggak sampai 10%.
Nah, menurut gua dengan dividennya gede ya, ini cukup menarik untuk kita bisa buy untuk tujuan invest jangka panjang untuk dividen investing. Ya, tapi buat teman-teman yang mau pakai margin of safety yang lebih besar, itu kalian bisa pertimbangin di harga ini. Ya, 472 atau 420 atau 367. Gitu ya. Dan untuk 15 tahun ya, harga wajarnya di 488 gitu ya. Jadi kalau misalnya mau invest lebih panjang ya, bagusnya pakai harga beli yang lebih kecil gitu ya. Nah, kalau untuk 10 tahun di 524. Ya, gue biasanya pakai patokan 10 tahun, jadi harga wajarnya ya itu ada di 524. Nah, tapi buat teman-teman yang mau investasi di saham PBID, kalian juga harus tahu gimana sih potensi resiko investasi di saham PBID. Ya, nah jadi bisnisnya PBID ini kan dia bahan bakunya itu impor ya. Jadi resiko pertama untuk PBID itu adalah melemahnya nilai tukar rupiah. Dimana kalau nilai tukar rupiah itu melemah, PBID ini jadinya harus keluar duit lebih banyak untuk beli bahan baku. Dan itu tentunya bisa menggerus profitabilitas, itu bisa berpotensi ngebuat labanya PBID ini jadinya menurun meskipun pendapatannya naik. Gitu ya, itu yang pertama, melemahnya nilai tukar rupiah. Nah, yang kedua itu adalah melemahnya consumer spending. Ya, dimana ketika PBID ini dia produksi plastik, itu kan terkait banget sama consumer ya, barang-barang konsumsi. Nah, kalau misalnya consumer spending ini melemah, ya tentunya itu juga akan ngebuat penjualannya PBID, ya itu akan menurun atau minimal banget pertumbuhannya itu melambat. Ya, jadi dua resiko ini harus kalian perhatiin kalau misalnya kalian mau invest di saham PBID. Oke, kita masuk ke saham yang berikutnya. Saham yang kedua itu adalah saham MPMX atau Mitra Pinastika Mustika. Nah, MPMX ini adalah bisnis otomotif di mana dia ini adalah distributor dari sepeda motor Honda. Selain itu, dia juga punya bisnis lain, ya kayak jualan komponen otomotif. Dia juga punya bisnis jasa keuangan untuk melayani pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Dia juga punya bisnis asuransi untuk kendaraan bermotor, dan MPMX ini juga punya bisnis rental kendaraan. Nah, MPMX ini dalam 3 bulan terakhir, ini harga sahamnya udah turun ya, 12% teman-teman ya. Jadi ini cukup signifikan dari 3 bulan terakhir. Dan dengan kayak gitu, valuasinya MPMX ini ada di PE ratio 8,3 kali, yang mana ini udah tergolong cukup murah. PE di bawah 10 itu menurut gua udah tergolong murah. Ya, dan gak cuman valuasinya murah, MPMX ini juga dia bisa bagi dividen dengan yield itu sampai 12,5%. Ini dividen yield yang gede banget, ini dividen yield yang termasuk jumbo. Ya, dan menurut gua dengan dividen yield yang sampai 12,5%, ya ini udah termasuk gede banget. Menurut gue dengan segede gitu dividen yieldnya, teman-teman nggak usah terlalu bergantung sama capital gain. Gitu ya, dimana untuk return investasi saham, menurut gue itu minimalnya untuk invest di saham, ya return minimalnya itu adalah di kisaran 11-12% per tahun. Itu minimalnya. Nah, kalau misalnya dia udah bisa kasih dividen yield 12,5%, ya itu udah memenuhi return minimal, dan bisa dibilang ya kalau misalnya teman-teman mau invest di saham MPMX, mungkin kalian bisa fokus untuk ambil return dari dividennya. Ya, nggak usah terlalu peduli sama capital gain. Ya, tapi kalau misalnya dikasih capital gain ya lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau investasi di saham yang bisa kasih passive income, yang bisa kasih cash flow rutin, ya saham MPMX ini bisa kalian pertimbangin ya untuk kalian investasi untuk jangka panjang, di mana MPMX ini bisa kasih kalian cash flow, bisa kasih kalian passive income rutin setiap tahun. Gitu ya. Nah, tapi meskipun dividen yieldnya 12%, ya, teman-teman juga mesti perhatiin kalau untuk payout rasionya MPMX ini ada di kisaran 90-100%. Yang artinya MPMX ini bisa dibilang dia ini hampir nggak nyisihin labanya sama sekali untuk jadi laba ditahan untuk pengembangan bisnis ke depannya. Ya, jadi hampir semua dari labanya MPMX itu dikasih ke investor dalam bentuk dividen. Nah, dengan kayak gitu, artinya bisa dibilang MPMX ini potensi pertumbuhannya untuk kedepannya itu sangat minim, atau bahkan bisa aja kedepannya MPMX ini adalah bisnis yang nggak bertumbuh sama sekali. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dari finansialnya, kita lihat untuk pendapatan sama labanya, kita bisa lihat di sini, ini dari tahun 2019 ke tahun 2024, ini nggak kemana-mana pendapatannya. Bahkan cenderung menurun sedikit. Gitu ya, jadi ini bisa dibilang bisnis yang stagnan. Laba kotor juga sama teman-teman ya. Ini nggak kemana-mana, bahkan cenderung menurun. Laba usaha ada kenaikan sedikit, tapi naiknya dikit banget, tipis. Laba bersih juga sama teman-teman ya, dari 433
ke 582. Ini sebenarnya ada pertumbuhan, tapi ya kalau misalnya dari kurun waktu 2019 ke tahun 2024, pertumbuhan yang cuman segini, ini menurut gue pertumbuhan yang pelan. Jadi MPMX ini bisa dibilang adalah bisnis yang minim pertumbuhan, ya, atau bahkan ya bisa dibilang juga nggak ada pertumbuhan sama sekali. Jadi meskipun kalian dapat dividen yield 12,5%, ya, tapi mungkin bisa dibilang ya dividen yieldnya akan segitu-segitu aja, 12,5 gitu ya, nggak ada pertumbuhan. Cara supaya kalian compounding, ya, dividennya compounding di saham MPMX itu adalah ya ketika kalian terima dividen dari MPMX, itu kalian reinvestasi lagi ke saham MPMX. Gitu ya, itu cara untuk recompound. Tapi dari segi bisnisnya, ya, dari segi bisnisnya MPMX ini bisa dibilang tidak ada pertumbuhan. Gitu ya. Nah, dari income statement kita coba lihat balance sheet teman-teman ya. Kita coba lihat balance sheet. Nah, kita bisa lihat di sini untuk balance sheet kuartal 2 tahun 2025. Ya, untuk aset lancarnya ini ada di 3,3 triliun. Ya, itu aset lancarnya. Ya, aset tidak lancarnya di 5,2 triliun. Total asetnya adalah 8,6 triliun. Ya. Nah, ini asetnya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita lihat total aset lancarnya itu 3,3 triliun, kita bandingin sama liabilitas jangka pendek itu sebesar 2,2 triliun. Artinya, aset lancarnya itu udah mampu untuk melunasin utang jangka pendeknya. Yang artinya kemampuan bayar utang jangka pendeknya MPMX ini dalam kondisi yang sangat bagus. Bahkan untuk aset lancarnya itu udah mampu juga untuk ngelunasin semua utangnya. Jadi baik jangka pendek maupun jangka panjang, kalaupun itu ditotalin semuanya, itu masih bisa dilunasin dengan aset lancarnya doang. Jadi dari kondisi balance sheet ini bagus banget, ya, dimana aset lancarnya udah mampu ngelunasin semua utangnya, semua utangnya, gitu ya. Dan dengan kayak gitu, ya, MPMX ini balance sheet-nya itu mendukung dia untuk kedepannya dia terus bagi dividen yang gede untuk investornya. Logikanya adalah dengan dia mampu untuk ngebayar semua utangnya, ya, kemampuan bayar utangnya bagus, artinya kan kedepannya MPMX ini dia akan lebih leluasa dong untuk bagi dividen buat investornya, gitu ya. Jadi tentunya ini memberikan dia potensi untuk kedepannya masih bisa bagi dividen dengan yield yang gede. Nah, selain dari balance sheet, kita coba lihat untuk cash flow. Ya, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, untuk cash flow-nya MPMX ini operating cash flow-nya bisa konsisten positif dari tahun 2020 dan juga trennya cukup bertumbuh ya meskipun ada naik turunnya. Nah, ini artinya apa? Artinya MPMX ini dia nggak cuma mampu cetak profit, tapi dia juga mampu hasilin cash flow masuk dari operasional bisnisnya. Yang mana cash flow masuk ini bisa dipakai nantinya untuk investasi buat pengembangan bisnis atau bisa juga untuk bagi dividen ke investornya. Ya, dan untuk free cash flow-nya juga sama nih, bisa positif. Nah, free cash flow yang bisa positif ini menandakan kalau MPMX ini ya memang dia kedepannya masih akan bisa untuk bagi dividen yang gede ke investornya. Ya, jadi untuk kedepannya menurut gue MPMX ini masih akan bagi dividen yang gede, di mana itu didukung sama tadi kondisi balance sheet-nya udah bagus, ya, utangnya minim, ditambah juga dia terus-menerus hasilin free cash flow. Dengan cash flow-nya terus-menerus masuk, gitu ya, ada uang kas masuk ke dalam bisnisnya, ya, artinya MPMX ini ke depannya dia masih sangat bisa untuk bagi dividen yang jumbo. Jadi investment thesis untuk saham MPMX itu adalah valuasinya yang cukup murah, di mana dia dihargai di valuasi price to earnings 8,3 kali dan price to book value atau PBV 0,7 kali. Terus dia bisa bagi dividen dengan potensi dividen yield itu jumbo banget sampai 12,5%. Ya, dan itu didukung dengan kondisi balance sheet-nya yang bagus, dengan aset lancarnya yang udah mampu ngelunasin semua utangnya, ditambah dia juga rutin hasilin operating cash flow dan free cash flow yang positif, ya, konsisten positif setiap tahun, dan itu tentunya mendukung si MPMX untuk kedepannya dia terus bagi dividen untuk investornya, bisa juga untuk ngelakuin buyback, atau bisa juga itu dipakai untuk pengembangan bisnisnya. Nah, saham MPMX ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, ya, di sini kita pakai tools discounted cash flow fair value calculator. Ya, dengan kita pakai asumsi pertumbuhan untuk kedepannya untuk MPMX itu adalah 0% per tahun, alias MPMX ini bisnisnya nggak kemana-mana, nggak tumbuh sama sekali, gitu ya. Terus kita pakai estimasi untuk final year price to free cash flow-nya ada di 10 kali. Ya, dan return yang kita mau dari saham MPMX itu adalah return sebesar 18% per tahun, gitu ya. Di sini kita bisa dapat teman-teman ya, untuk investasi 10 tahun itu kita dapat harga wajarnya MPMX itu ada di 990. Gitu ya. Jadi 990 itu adalah harga wajarnya
dengan asumsi bahwa MPMX ini kedepannya dia nggak tumbuh sama sekali bisnisnya. Yaitu harga wajarnya ada di 990. Yang mana di harga sekarang nih di 955 ya ini masih di bawah harga wajarnya tentu aja. Gitu ya. Jadi dengan estimasi kalau si MPMX ini pertumbuhannya kedepannya itu diestimasiin nggak tumbuh sama sekali, ya di harga sekarang pun ini masih ada di bawah fair value-nya. Gitu ya. Jadi masih cukup murah ya untuk saham MPMX ini ya untuk kita buy untuk investasi, terutama buat teman-teman yang memang mau investasi di saham MPMX itu untuk bisa dapat dividen yang gede, kalian mau dapat passive income, kalian mau dapat cash flow rutin dari saham MPMX. Nah, tapi kalau kalian mau investasi di saham MPMX, kalian juga mesti pertimbangin potensi resiko dari bisnisnya MPMX. Di mana bisnis dari MPMX, bisnis otomotif, ini akan terdampak negatif dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat. Jadi kalau consumer spending itu melemah, daya beli masyarakat itu melemah, ekonomi itu melambat, itu akan jadi katalis yang negatif untuk MPMX, di mana itu akan ngebuat penjualan otomotif, penjualan dari bisnis otomotifnya si MPMX itu jadinya menurun, dan itu juga akan menurunkan laba dan juga akan menurunkan dividen yang bakalan kalian dapat dari saham MPMX. Ya, jadi itu adalah resiko yang mesti kalian pertimbangin. Oke, jadi itu dia saham-saham high dividend yang harganya lagi turun dan cukup potensial untuk kita buy untuk investasi jangka panjang. Nah, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih donasi ke Saweria, Todopedia, ya, supaya bisa ngebantu ke depannya untuk channel Todopedia bisa lebih berkembang lagi, dan gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, tapi ini cuman analisa dan opini gue aja. Jadi keputusan itu ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.